شمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati al-anbiya wal mursalin khususan ila Nabi Khidir alaihi salam wa Nabiullah Musa alaihi salam rasulihim mafruhima summa ila hadrati awliya il alamin khususan ila Imamuna Syafi'i, Imamuna Bukhari, Imamuna Abu Mansur al-Maturidi, Imamuna al-Ghazali, Imamuna Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Syekh Abdul Abbas at-Tijani, Syekh Bahauddin An-Naksabandi, Syekh Abu Hasan Asyadili, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibrahim At-Tasuki, Syekh Abdul Wahab At-Tazi, Syekh Imam Busiri, Sumailah hadrati awliya il-Indonesian khususan awliya itisah wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ila khairi silsilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li asatidatina wali abaina wali ummahatina wa zatatina wa jatatina wa usulina wa furuina wa durriyatina wa li baitina wa liman habba ilaina wa ru'asaina lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi amana fi asrar fidah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah wa Ummi Salmah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis diriwayataken saking Sayyidatina Aisyah wa Ummi Salmah radhiyallahu anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yusbihu isu-isu sapa nabi iku kana ana sapa nabi yusbihu isu-isu sapa nabi ana iku junuban wong kang junub min jima'in saking jima' sumayang tasilu nuli mandi sapa rasul wayasu mulan puasa sapa rasul. Jadi Aisyah bercerita pada saat bulan Ramadan, tapi ini jimaknya bukan yusbihu isu-isu itu dini hari maksudnya terus isu-isu isu-isu terus junub terus puasa tidak, maksudnya mandi baru puasa. Artinya pada waktu-waktu sahur dini hari beliau berkumpul dengan istrinya posisi junub, kemudian beliau mandi dan kemudian beliau puasa. Nah, di syarahnya Bulughul Maram ini juga dijelaskan bahwa ahallallahu li ibadihi al-aklu wasyarab wal jima'u ila tulu'il fajri. Jadi makan, minum, jima itu dibolehkan sampai tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar sotik sebelum subuh. Kalau awal itu ada fajar katib itu warnanya ada seperti cahaya tetapi kekuning-kuningan. Nah, untuk setelah itu baru kemudian muncul fajar sotik. Warnanya cahaya, ada cahaya yang warnanya agak putih-putihan.
Saya dulu juga enggak paham apa itu fajar sotik, apa itu fajar kadhib, terus ke kuning-kuningan, ke putih-putihan. Nah ini baru saya menyadari, tapi saya juga belum tahu apakah ini benar karena saya belum pernah juga bertanya pada siapapun, tetapi hanya saya batin. Karena pernah melakukan perjalanan dengan pesawat, dan kita itu perjalanan ke arah barat. Kalau ke arah barat itu kan semakin panjang. Jadi kita mengalami tiba-tiba kita lihat jam di daerah tertentu, kok tiba-tiba di atas langit ada cahaya seperti ini. Oh ini subuh, ternyata belum subuh. Terus habis itu kita lihat lagi cahaya putih, terus baru kemudian oh ini toh yang dimaksud, mungkin yang dimaksud dengan fajar kadhib, dan yang tadi itu mungkin fajar kadhib. Saya pikir sudah subuh, sudah ini terang, tapi ternyata kemudian bukan. Jadi itu baru kemudian, tapi saya batin saja karena yang duduk di sebelah ini juga orang lain yang kita juga tidak bisa bertanya, dan kita nggak bisa mengganggu karena posisinya kan pada tidur ya, masih tidur mereka di situ. Hanya batin, oh inikah mungkin yang dimaksud dengan fajar kadhib, oh ini mungkin yang dimaksud dengan fajar sotik, karena warnanya yang kekuning-kuningan. Kalau yang fajar kadhib itu warnanya putih. Nah itu boleh makan, boleh minum, boleh jima itu sebelum fajar, tapi begitu tulu'ul fajar itu berhenti ya, hatta yatabayyana lakumul khayt al abyad. Jadi ketika hingga sampai muncul cahaya putih. Nah terus ini maknanya jiwa itu boleh sampai tulu'ul fajar saja. Begitu tulu'ul fajar selesai, nah terus mandinya bagaimana? Mandinya sisan mandi subuh boleh nggak? Boleh. Jadi malam habis kumpul terus sahur dulu, ya kan? Sahur dulu, baru kemudian habis sahur terus kan ngantuk, misalnya tertidur. Nek mari mangan kan enak turu. Ya habis kumpul tidur wis tambah, biasanya habis kumpul ya langsung tidur enaknya ya. Terus tidur, terus kemudian sahur, tertidur ataupun tidur misalnya harus bangun-bangun dengar azan misalnya. Azan terus mandi enggak apa-apa. Kalau tinggal mandinya saja enggak apa-apa, yang enggak boleh itu melakukannya itu. Melakukannya subuh-subuh lah, itu yang enggak boleh. Nggak boleh, harus ditahan nunggu maghrib. Nggak usah buka makanan, langsung buka dengan istrinya atau dengan suaminya misalnya. Itu juga boleh. Jadi tidak berbuka dengan kurma, tapi berbuka dengan istrinya atau suaminya. Boleh. Sahur juga begitu, nggak sahur makanan tapi sahur dengan istrinya, suaminya boleh misalnya. Nah, daripada sahur makan tapi nanti kan badannya kuat terus siang jadi pengen, kan lebih baik mendahulukan biar nggak kepingin di siang hari makan terus lemes-lemes titik gak apa-apa. Siangnya itu pengalaman kalau siangnya ngambul. Nah ya apa siangnya ngambul gak malah timbangannya diambul siang gak sahur gak popo gitu loh. Nek gak sahur kan awan lemes, nanti gak sido ngambul. Nah, itu pengalaman, berarti sing guyu-guyu ini pengalaman kabeh. Menengahi podorone wisan ya, sudah pengalaman karena sama-sama diem soalnya podoroe.
Ya Allah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mandinya ditunda sidik pas sholat subuh pisan itu nggak apa-apa. Dan puasanya tidak batal, boleh. Ya sebaiknya sih ya habis sebelum fajar terbit ya mandi, tapi kalau misalnya kok kubuh ya sekalian mandi sholat subuh ya nggak apa-apa. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi man utawi sapane wong iku mati sapa man walai hilang itu ing atase man apa siamun poso soma mongko poso anhu saking man sapa wali yuhu waline man. Kalau ada seseorang yang meninggal punya tanggungan puasa, maka yang wajib nyauri adalah walinya. Wali itu ya siapa saja, ya bisa ahli waris, ya bisa wali itu kalau masih anak remaja ya orang tuanya, kalau ini ya suaminya, istrinya, pokoknya yang menjadi tanggung jawabnya atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya atau orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi intinya wali itu yang bertanggung jawab atas dia, ya bisa pamannya, bisa dan seterusnya, yang wali atau bahkan ahli warisnya. Jadi jangan hanya mewarisi rebutan warisan hartanya, tetapi kewajibannya yang harus ditanya itu kira-kira punya hutang enggak, puasanya, sholatnya, terus kemudian ya betul-betul hak adami punya sangkutan, itu yang harus ditanya dulu. Kalau sudah selesai itu semua baru berbicara tentang waris. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini betul-betul memberikan untuk kita, dan kita akhiri bersama-sama dengan baca Ummul Quran pada Rasulullah, pada guru-guru kita, pada para kiai, para ulama kita, para pemimpin kita, dan kedua orang tua kita, suami kita, anak-anak kita, semuanya. Mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما